Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan 3 materi dari mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Ibu Asih Wahyuningsi, MPD. Disusun oleh saya, Firenseki Orsana, dari kelas SD24C dengan NIM 2406411941198. Materi yang pertama yaitu kata baku dan tidak baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah digunakan. Kata baku ini biasa digunakan dalam situasi formal seperti di sekolah, dalam surat resmi, atau dalam tulisan akademis. Nah, kata tidak bakunya, kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kata yang biasa sehari-hari kita buat ngobrol sama temen atau buat main. Kata tidak baku umumnya digunakan dalam situasi informal. Nah, ini contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku yang pertama, cabai. Kata tidak bakunya cabe. Kata baku yang kedua, apotek. Kata tidak bakunya apotik. Yang ketiga, nomor. Kata tidak baku dari nomor itu nomor. Yang keempat, hanya. Kata tidak baku dari hanya itu cuman. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kamus resmi bahasa Indonesia yang berisi kata-kata baku dan definisinya. Kamus ini sering dijadikan referensi utama dalam menentukan kata baku dan tidak baku dalam penulisan dan percakapan formal. Dan percakapan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan dari kata baku dan tidak baku adalah dua jenis kata dalam bahasa Indonesia yang berbeda dalam hal penggunaannya. Kedua tipe bahasa ini memiliki peran kegunaan tersendiri dalam komunitas. Bahasa resmi sangat berperan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan media, di mana diperlukan kejelasan serta formalitas pada saat yang sama. Bahasa non-baku mencerminkan keunikan, kreativitas, dan kedekatan dalam hubungan sosial, serta dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas budaya. Materi selanjutnya, fonologi. Definisi fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, proses pembentukannya, dan perubahannya. Secara umum, fonologi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa berfungsi dalam sistem bahasa dan bagaimana mereka saling berinteraksi yang berarti ilmu. Kata fonologi berbeda dengan fonetik, yaitu fon yang lebih berarti suara pada aspek dan logos yang berarti ilmu dan produksi bunyi. Berbeda dengan fonologi yang lebih menitikberatkan pada fungsi bunyi fisik dalam sistem bahasa tertentu. Fonologi menjelaskan bagaimana bunyi digunakan dan diatur dalam suatu bahasa tertentu, serta peran bunyi dalam membedakan makna adalah cabang. Selanjutnya, unsur-unsur fonologi dalam bahasa. Yang pertama, fonem, unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata. Contohnya, paku dan baku. Yang kedua, alofon, variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya, bunyi R dengan getaran tunggal atau ganda dalam dialek berbeda. Yang ketiga, suku kata. Unit pengucapan terdiri dari fonem atau vokal atau konsonan tambah vokal. Contohnya, makan dan buku. Yang keempat, prosodi atau aspek suprasegmental, meliputi intonasi, tekanan atau stres, dan durasi. Contohnya, record atau kata benda dan record
atau kata kerja. Selanjutnya, perbedaan bunyi dalam bahasa. Bunyi dalam suatu bahasa bisa membedakan makna kata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, perbedaan bunyi P dan B dalam kata paku dan baku mengubah makna kata. Fonologi mempelajari bagaimana perbedaan fonem seperti P dan B digunakan dalam bahasa untuk membedakan makna. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan satu kata dengan kata lainnya. Dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris, perbedaan fonem seperti K dan B pada kata cat dan bed juga membedakan makna. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu semantik. Pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang berarti memberi tanda. Semantik dalam bidang linguistik adalah studi tentang makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. Semantik dibedakan dari sintaksis yang membahas struktur kalimat dan pragmatika yang membahas makna dalam konteks sosial atau situasional. Kemudian, sejarah semantik. Istilah semantik memiliki sejarah yang panjang, dari penggunaan filosofis hingga munculnya sebagai cabang linguistik. Istilah semantik filosofi mulai dikenal sejak abad ke-17, namun penggunaan istilah semantik secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1894 oleh American Philological Association. Salah satu karya penting dalam bidang ini adalah Essai de Semantique karya Brill pada tahun 1890-an, yang menjadi tonggak awal pembahasan ilmiah tentang makna dalam bahasa. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Dipicu oleh kajian tentang makna dan perubahan makna kata-kata. Semantik sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk linguistik, filsafat, ilmu komputer, terutama dalam pemrosesan bahan alami, dan psikologi, karena membantu kita memahami bagaimana komunikasi dan pemahaman terjadi dalam bahasa. Selanjutnya, tipe makna 1 dan tipe makna 2. Tipe makna 1 yang pertama, makna denotatif. Makna sebenarnya atau lugas, misalnya, rumah sama dengan tempat tinggal. Yang kedua, makna leksikal. Makna berdasarkan kamus atau arti asli dari kata. Yang ketiga, makna gramatikal. Makna yang muncul karena struktur gramatika, seperti perbedaan memukul adalah aktif dan dipukul adalah pasif. Dan yang keempat, makna konotatif. Makna tambahan yang bersifat emosional atau subjektif, misalnya ibu kota sama dengan pusat pemerintahan, tapi juga bisa bermakna kesibukan. Nah, kemudian tipe makna 2. Yang pertama, makna kontekstual. Arti kata bergantung pada konteks kalimat atau situasi. Yang kedua, makna luas dan sempit. Menunjukkan cakupan makna, seperti hewan lebih luas dibanding kucing. Yang ketiga, makna dalam peribahasa majas, menggunakan ungkapan yang memiliki makna tidak literal, misalnya bagai air di daun talas, sama dengan tidak tetap pendirian. Cukup sekian penjelasan 3 materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.